Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Ketika menemukan pohon setengah dunia, beberapa siswa akademi ingin menjadikannya sebagai sebuah benih. Tapi para tua tidak mengizinkan mereka melakukannya. Pasalnya, pohon sebesar itu tidak mungkin bisa digunakan di dalam tubuh. Tak diduga, tepat pada saat ini, celah kekosongan mulai terbuka dan pohon setengah dunia mulai bergerak. Sepertinya pohon itu akan pindah ke dunia kuno yang lainnya. Seketika kapal perang langsung mengikuti dan ingin tahu kemana perginya pohon itu. Dengan kecepatan tinggi, kapal perang perak melewati benua satu demi satu. Sepanjang jalan semua orang melihat banyak pemandangan aneh. Sejumlah besar makam misterius, kerangka dewa yang bahkan lebih besar dari sebuah bintang. Tiba-tiba pohon kuno ini langsung berhenti, turun di tempat yang sangat luas. Ini adalah benua yang tak terbatas. 5 jenis esensi spiritual berkumpul di sini, membentuk gelombang cahaya ilahi 5 warna. Seorang penatua mengatakan kalau ini adalah 5 elemen benua. Batas benua ini tidak bisa dilihat, terbentuk dari 5 warna yang terjalin, mewakili 5 elemen itu sendiri. Tempat ini menghasilkan sumber energi, mewakili berbagai jenis sumber fundamental. Pohon setengah dunia berakar di bumi yang besar ini, mengumpulkan sebanyak mungkin esensi dari 5 jenis energi. Lalu penatua ketiga berkata, ada benih 5 elemen yang sangat berharga di sini. Secara tak terpisah, itu adalah logam, kayu, air, api, dan tanah, dan jumlahnya pasti tidak sedikit. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh semua siswa untuk menjadi benihnya. Lalu kapal perang itu langsung turun dan semua siswa bersiap untuk berangkat. Tapi tak diduga, Suan Kun jatuh ke dalam gua kuno yang berwarna merah dan memiliki benih api. Ia pun langsung mengaktifkan 3 helai energi abadi untuk segera mengikat benih api itu. Tidak ada yang menyangka seseorang akan menemukan benih dao api secepat itu. Lantas dengan cepat, siswa yang lain menyebar ke arah yang berbeda. Di atas kapal, penatua kedua berkata pada dirinya sendiri, mungkin benar-benar akan ada keberuntungan alami yang besar. Rumor mengatakan bahwa ada benih abadi 5 elemen di tanah kuno ini. Benih itu sempurna dan sebanding dengan benih kosmos yang baru lahir. Sementara itu, Xiao bergerak bersama dengan Qingyi. Kini mereka telah sampai di tempat dengan kilauan logam berkedap-kedip. Tempat ini sangat terpencil, potongan logam di mana-mana tanpa tanda-tanda tempat tinggal manusia. Xiao dan Qingyi adalah satu-satunya yang datang ke sana. Di depan ada energi pedang yang mengalir ke langit. Setelah berjalan beberapa lusin li, sebuah danau besar muncul di depan pandangan mereka. Energi pedang saat ini melonjak dari dalam danau. Selain itu, mereka merasakan semacam panas yang terik. Udara di atas danau terdistorsi karena suhu di bawahnya terlalu tinggi. Itu menyebabkan kehampaan bahkan menjadi buram. Ketika dilihat lebih jelas, ternyata itu adalah danau cairan logam. Xiao yakin kalau ada benih atribut logam di dalam danau tersebut. Xiao pun langsung mengambil tindakan. Dengan teknik berharga kunpangnya, Xiao berhasil mendapat sebuah kuali kecil yang berisi sebuah kristal. Benda ini diproduksi dari logam dan hampir transparan. Jelas sekali kalau itu adalah benih dao logam. Jika seseorang bergabung dengannya, maka ia dapat memahami kekuatan dari atribut logam. Xiao sengaja mencari benih ini untuk diberikan pada Qingyi. Namun ketika Qingyi menerimanya, bulan hijau muncul di atas kepalanya. Itu menyebarkan cahaya bulan yang lembut dan membatasi benih logam itu. Esensi spiritual logam merasuki udara dan sepenuhnya diserap oleh bulan hijau.
Kemudian dengan suara yang renyah, benih langka ini langsung hancur. Xiao yang melihatnya agak tercengang. Jika benih ini dibawa ke dunia luar, itu pasti bisa ditukar dengan teknik berharga yang mengejutkan dunia. Namun sekarang benih itu sudah hancur dalam sekejap mata. Sementara itu, Qingyi bisa merasakan gelombang energi kehidupan yang melimpah di dalam bulan hijaunya. Setelahnya, bulan hijau itu menjadi kabur dan perlahan menghilang. Dari sana, Xiao menyadari kalau bulan hijau ini mampu melahap semua jenis benih abadi. Benih ini setidaknya sudah sangat melekat pada Qingyi. Tiba-tiba sebuah trompet milik institusi Dua Surgawi bisa terdengar. Seketika Xiao dan Qingyi mencari sumber suara itu. Ketika semua orang yang mendengar ini, mereka juga menuju ke suatu tempat. Tak berselang lama, semua orang sampai di sumber suara dengan para tetua yang sudah hadir di sana. Mereka sedang menatap sebuah monumen kuno. Itu adalah sebuah monumen besar yang menjulang kawat. Itu jauh melampaui gunung-gunung ilahi di zaman kuno. Yang paling penting adalah ia memiliki cahaya ilahi 5 warna yang berputar-putar di sekelilingnya. Tanah, api, air, kayu, dan logam jelas terlihat mengelilinginya. Ini adalah sepotong batu 5 elemen yang telah disempurnakan menjadi sebuah monumen. Para tetua memanggil semua orang hanya untuk memberitahu mereka satu hal, bahwa ada beberapa monumen kuno seperti ini di benua itu. Semuanya mencatat hal-hal yang sama, yaitu 5 sihir segel benih surgawi. Sejak zaman kuno, banyak orang datang ke sini untuk mencari benih surgawi. Tetapi mereka semua kembali tanpa mendapatkan apapun. Namun ada yang menyimpulkan, beberapa area mungkin menjadi lokasi benih surgawi itu. Kemudian para tetua mulai menggambar kapan. Mereka menghasilkan peta 5 elemen benua ini. Mereka menunjuk beberapa area yang mungkin menjadi lokasi benih surgawi sejati. Lantas semua orang naik kapal perang dan melakukan perjalanan melalui kapan. Setelah beberapa waktu, kapal perang perak ini bergetar dan muncul di suatu pegunungan. Energi 5 elemen melonjak, naik seperti sinyal asap. Semua orang langsung turun dari kapal perang. Mereka menemukan gunung berapi di sekitar mereka. Pada kenyataannya, gunung berapi di bagian paling tengah dapat dianggap sebagai raja gunung. Di sana, penatua kedua menyuruh para siswa untuk mencari peluangnya sendiri berdasarkan koordinat yang telah ditentukan. Semua orang langsung tergerak. Xiao meraih Qingyi dan menampilkan metode berharga Kunpeng. Ia berubah menjadi burung peng yang sangat besar dan bergerak ke arah gunung tengah. Namun tepat pada saat ini, Xiao merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari luar angkasa. Kemudian aura menakutkan menutupi langit dan juga bumi. Xiao pun mengangkat kepalanya. Ia melihat sebuah kapal kuno yang terbungkus energi abadi. Sayap Xiao terbuka, membawa Qingyi bersamanya saat ia dengan cepat menghindar. Para tetua mengangkat kepala mereka. Ketika mereka melihat kapal kuno itu, ekspresinya seketika berubah. Setelahnya, sebuah panah perunggu terbang melesat ke arah Xiao. Sontak, Xiao menjadi marah. Ia berubah menjadi Kunpeng, namun seseorang benar-benar memperlakukannya seperti burung ganas. Pada saat yang sama, ia juga mengerti bahwa orang yang datang ini sangatlah arogan, bahkan berani membunuh dan menyerang seorang Kunpeng. Terlepas dari apakah pihak lain melihat melalui tubuh aslinya atau tidak, itu masih benar-benar sangat sombong. Mereka menembak begitu saja dengan niat membunuh. Sementara itu, Xiao terus menghindar panah perunggu ini dengan berubah menjadi seberkas kilat. Tidak jauh dari sana, sebuah gunung berapi yang sangat besar meledak setelah terkena panah perunggu itu. Di sisi lain dari kapal itu terdengar orang berkata, "Ternyata ternak berbulu itu berhasil menghindari panahku." Nyatanya di kapal perang itu ada beberapa anak muda juga. Semuanya tampil mengesankan
dengan sorot mata yang tajam. Energi abadi menutupi tubuh mereka, membuat mereka terlihat sangat menakutkan. Salah satu anak muda mengenakan baju besi logam biru muda. Di punggungnya tombak perang penuh dengan niat membunuh. Di tangannya ada busur besar perunggu, dan setelah mengeluarkan panah perunggu dari anak panahnya, pemuda ini memasukkan lagi busur yang lain. Dari kejauhan, Xiao sangat marah dan berkata, "Apakah kamu mencari kematian?" Jenis teriakan ini seperti guntur. Namun cacian Xiao tidak membuat semua orang berhenti. Pemuda itu malah melepaskan tali busurnya lagi. Saat Xiao menghindar kali ini, banyak bulu emas muncul di sekitarnya. Semuanya berubah menjadi panah ilahi menembak ke arah orang yang memanahnya. Seketika armor biru muda di tubuhnya bersinar untuk melindunginya. Selain itu, ia menyingkirkan busur besar dan mengacungkan tombak surgawi untuk menahan bulu kunpeng dari Xiao. Percikan terbang ke segala arah. Sejumlah besar cahaya juga melonjak. Pada saat yang sama, Xiao kembali ke bentuk manusia. Ia turun di kawah gunung berapi dengan tinggi. Orang-orang di dalam kapal perang itu cukup takjub melihat kemampuan pihak lain. Apalagi ia menghindar sambil menggendong seorang wanita. Beberapa orang memanggil si pemanah itu dengan nama Wu Tai. Di sana Xiao bertanya, "Mengapa Anda menembak saya secara acak?" Meskipun Xiao tahu bahwa mereka tidak biasa, tapi ia masih akan bicara. Kelompok orang ini terlalu mendominasi. Masih tertawa seperti ini setelah bertindak untuk membunuh Xiao. Namun jawaban yang diberikan oleh Wu Tao sangat membagongkan. Ia malah menyalahkan Xiao karena telah memprovokasinya. Selain itu, Wu Tai meminta Xiao menyerahkan Qingyi kepadanya. Gadis cantik seperti itu sangat cocok untuk bersanding dengannya. Orang-orang di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak memperlakukan Xiao dan Qingyi dengan hormat. Seketika, wajah Xiao menjadi sangat gelap. Ini terlalu kurang ajar. Wu Tai telah menembaki dirinya dan tidak mau meminta maaf. Ia juga memprovokasi rekan wanita di sisinya. Ini semua tidak bisa dibiarkan. Saat ini yang lain dari institusi Dewa Surgawi semuanya tercengang juga. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua mengungkapkan tatapan aneh, merasakan keraguan di dalam dirinya. Dari mana kelompok ahli ini berasal? Benar-benar memandang rendah seorang Huang seperti ini. Pada saat yang sama, semua orang merasa sangat terkejut. Pasalnya kapal perang itu terlalu luar biasa. Itu dikelilingi oleh energi abadi. Mereka benar-benar terintimidasi. Semua orang merasakan gelombang ketakutan. Sementara itu, Xiao mengeluarkan busurnya dan menembaki kapal perang dengan suara dong. Tapi tak disangka, orang-orang di kapal perang itu tidak mengambil tindakan. Mereka malah melantunkan sebuah mantra. Kapal perangnya langsung bersinar. Penghalang cahaya melonjak di sana. Itu menghalangi panah ilahi yang Xiao lepaskan. Dalam waktu yang singkat, panah ilahi ini terbakar menjadi abu dan berhamburan. Tiba-tiba ada suara tua yang berkata, "Siapa yang menyerang kapal perangku?" Lantas anak muda di sana berkata juga, "Mohon maaf, tetua. Itu hanya bocah liar yang menyerang secara membabi buta." Saat ini para tetua institusi Dewa Surgawi semuanya telah muncul. Mereka melihat ke kapal kuno dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah mengukurnya dengan hati-hati, penatua keempat membuka mulutnya dan bertanya, "Bolehkah saya tahu apakah ini adalah teman Dao dari Akademi Abadi?" Para siswa di dekat gunung berapi semuanya terkejut. Kapal perang kuno ini ternyata berasal dari Akademi Abadi. Bukankah ini berarti bahwa ia adalah tempat yang dituju di masa depan? Akademi Suci dan Akademi Abadi diisolasi dari dunia. Jarang sekali para murid mereka muncul di dunia. Beberapa orang melihat ke arah Xiao, memperlihatkan tatapan yang aneh. Mereka baru saja bertemu, namun Huang sudah menyinggung beberapa ahli dari Akademi Abadi.
Meskipun juga peristiwa itu tidak bisa disalahkan pada Huang. Fluktuasi terdengar dari kapal perang. Pintu kabin yang tertutup kini terbuka. Beberapa tetua berjalan keluar dari dalam, bahkan lebih tua dari sesepuh institusi Dewa Surgawi. Ini adalah orang-orang aneh tua. Semuanya memiliki kekuatan tertinggi. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari penatua kedua. Lantas seorang tetua berambut putih berkata, "Ternyata ini adalah teman Dao dari institusi Dewa Surgawi. Kami baru saja akan mengunjungi kalian semua. Tidak pernah menyangka akan bertemu di sini." Lalu tetua keempat institusi Dewa Surgawi berkata, "Ini hanya kesalahpahaman. Kita semua berada di pihak yang sama." Namun Xiao merasa sangat tidak puas. Bagaimanapun ia ditembak oleh seseorang tanpa alasan. Jadi tidak mungkin Xiao bisa semurah itu memperlakukan situasi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian para siswa Akademi Abadi berkata, "Kamu tidak seburuk itu. Jika kamu bekerja lebih keras lagi, kamu mungkin akan menjadi saudara junior kami." Sontak Xiao membalasnya dan mengatakan, "Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu turun dari kapal, aku akan mematahkan semua tulang dan ototmu." Wutai yang mendengarnya segera melihat Xiao yang berada di bawah kapal. Ia tidak sedikit pun menyesali perbuatan dan perkataannya. Tanpa banyak bicara, Xiao mengeluarkan tombak perang yang terbuat dari petir. Kemudian pinggangnya berputar dan melepaskan tombak itu ke arah Wutai. Salah satu dari mereka berteriak dan menghasilkan artefak vas bunga yang berharga. Itu melepaskan cahaya api dan menabrak tombak perang petir. Simbol tak berujung meletus di antara keduanya. Suara berdering terus-menerus. Sementara itu, Wutai menembakkan panah perunggu untuk menghentikan tombak petir Xiao. Ketika keadaan menjadi lebih tenang, ekspresi orang-orang semuanya tidak baik. Mereka sangat marah dengan tindakan liar dari Huang. Wang Xi, Lu Tuo, dan yang lainnya diam-diam menonton. Mereka berharap bisa melihat Xiao bertarung hebat melawan orang-orang Akademi Abadi. Adapun dua tetua Akademi untuk sementara tidak mengatakan apa-apa. Mata mereka sedikit menyipit dan dengan tenang mengamati situasi. Beberapa siswa Akademi Abadi menyuruh Wutai untuk turun dan langsung memberikan pelajaran. Lalu dengan sekejap mata, Xiao menggunakan sayap kunpang di punggungnya. Ia menggerakkan sayapnya di bawah langit untuk mendekati Wutai. Cakar ganas langsung merobek langit, membuat tempat itu meledak seketika. Suara gemuruh terdengar. Semua orang langsung terkejut. Bagaimana mungkin orang normal berani menghadapi Wutai secara langsung? Sementara itu ekspresi Wutai menjadi sangat dingin. Ia pun menghasilkan panah merah yang berbeda dari panah perunggu sebelumnya. Ketika dilepaskan, serangkaian darah segera melonjak. Panah itu seolah-olah memiliki kekuatan iblis. Itu muncul dari kehampaan dan langsung menyerang ke arah Xiao. Seseorang dari institusi Dewa Surgawi berteriak dan berkata, "Itu adalah panah kehendak ilahi yang memenjarakan jiwa. Ini adalah panah ajaib yang disempurnakan oleh individu yang sangat hebat. Kekuatannya luar biasa. Orang yang menembak bisa memasukkan sedikit kehendak ilahi ke dalamnya. Panah itu mampu mengunci roh primordial pihak lain. Selain itu, panah ini tidak akan berhenti sampai mengenai sasarannya." Seketika Xiao berubah menjadi kunpang dan terus menghindar. Ia menembus langit beberapa kali. Ia menghindar dengan sangat cepat, secepat kilat. Wutai pun bukan orang biasa. Kecepatan reaksinya juga sangat tinggi. Ia tidak lagi melanjutkan tembakannya, malah mengacungkan busur di tangannya untuk menerjang ke depan. Busur ini melepaskan kecemerlangan dan menakjubkan, meletus dengan energi pembunuhan yang meluap dari langit. Sontak Xiao langsung berbalik. Sayapnya bergerak menyapu melewati serangan busur itu. Akhirnya busur panjang berbelok di udara dan kembali ke tangan Wutai.
Ia bersiap untuk meluncurkan serangan lain. Sementara itu, di belakang Xiao, panah merah masih mengejarnya sepanjang waktu. Namun Xiao tidak terlalu memperhatikannya. Ia pertama kali ingin menyerang Wu Tai. Selama Xiao bisa melukainya dengan serius, panah ini pasti akan dihancurkan. Pada saat itu, ribuan cakar besar turun dan mendarat di busur Wu Tai. Seketika tubuhnya sangat terguncang. Kulitnya menjadi merah tua. Pada kenyataannya, ini hanya gelombang serangan pertama. Hanya teknik yang berharga dari teknik Kunpeng. Yang terjadi selanjutnya adalah seekor ikan raksasa hitam muncul dan mengunci tubuh Wu Tai. Itu mempengaruhi kecepatan anak tersebut. Sementara itu, Wu Tai mengandalkan baju besi biru di tubuhnya. Ia mengaktifkan metode rahasia yang menghasilkan penghalang cahaya biru untuk menghentikan serangan pihak lain. Namun tak disangka, di saat-saat terakhir, tubuhnya masih bergetar hebat. Dan kemudian Wu Tai terbang secara diagonal, menderita pukulan yang berat. Itu adalah hasil dari sayap Dewa Transformasi Kunpeng. Tak sampai di sana, Xiao terus menyerang pemuda congkak ini. Ia meletus dengan cahaya kacau yang paling menakutkan. Wu Tai sendiri mengeluarkan teriakan keras. Tubuhnya menabrak kawah gunung berapi. Selama proses ini, kecepatan Xiao bahkan menjadi secepat kilat. Ia berubah menjadi bentuk manusia dengan sepasang sayap di punggungnya. Saat ini Xiao menginjak dada Wu Tai. Ia menginjak-injaknya ke dalam magma kawah gunung berapi. Akibatnya sejumlah besar lava melonjak dari sana. Magma merah memercik membawa panas terik saat mendarat di tanah. Wu Tai terus berjuang. Lengan dan kakinya bergerak, mengirim magma merah terbang ke segala arah. Ia mencoba melepaskan diri dari Xiao. Diinjak di magma gunung berapi dengan satu kaki adalah semacam nan. Kaki kanan Xiao kini bergerak, melepaskan gelombang kekuatan spiral. Energi yin dan yang besar terjalin bersama untuk membentuk gelombang kekuatan ajaib. Wu Tai pun merasakan sakit yang hebat di dadanya. Tulangnya seolah-olah patah. Darah menyembur keluar dari mulutnya, warna yang sama dengan magma itu. Ketika mereka bercampur, yang satu tidak bisa dibedakan dari yang lain. Tak berselang lama, gelombang besar melonjak ke langit. Wu Tai akhirnya terbebas dari kaki Xiao. Ia seperti dewa iblis yang marah. Salib emas di pupilnya bahkan menjadi lebih tajam. Itu karena kekuatan dari baju besi biru. Orang-orang di kapal abadi berkata, meskipun bocah liar itu cukup kuat, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan siswa Akademi Abadi? Saat ini Xiao masih tetap tenang. Ia berdiri di atas gunung berapi. Rambutnya yang panjang berterbangan sendiri meskipun tidak ada angin. Di sisi lain, Wu Tai berdiri di kehampaan. Lava terus mengalir keluar dari tubuhnya. Ekspresinya sedingin es. Matanya sangat dalam. Ia benar-benar marah karena semua ini. Kemudian tangan Wu Tai memegang tombak perang dan langsung membelah langit. Retakan besar yang mengerikan segera muncul, membagi langit dan bumi menjadi dua. Gunung berapi di bawah segera terbelah menjadi dua. Cairan merah yang bergolak juga memercik. Sementara itu, tubuh Xiao langsung bergeser. Ia bergerak cepat menghindari serangan Wu Tai. Retakan di langit tidak menutup untuk waktu yang lama. Kekuatan tombak surgawi itu membuat tubuh seseorang bergetar ketakutan. Ini semua agak aneh. Bahkan orang sepertimu bisa menunjukkan tingkat kekuatan ini. Ekspresi Xiao masih tetap tenang. Meskipun dia sedikit terkejut, ia masih tidak merasa khawatir. Lantas Wu Tai kembali mengacungkan tombak surgawinya ke arah Xiao. Xiao sendiri melihat baju besi yang menutupi tubuh Wu Tai. Sepertinya baju besi itu tidaklah sederhana. Di sisi lain, kekuatan tombak surgawi meletus seperti yang diharapkan. Bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu meretas langit dan bumi yang terbuka, membelah satu menjadi dua. Terlebih lagi, itu meletus dengan simbol tak berujung. Xiao sendiri masih bisa menghindar. Ia hanya penasaran dengan baju besi biru itu. Itu hanya sebuah baju besi. Jadi bagaimana mungkin
bisa meningkatkan kekuatan seseorang tanpa alasan. Pada kenyataannya, justru karena pertahanan baju besi inilah Wu Tai bisa selamat dari injakan Xiao. Kemudian sambil mengaktifkan 3 helai energi abadinya, Wu Tai mengacungkan tombaknya lagi. Ia bergas ke Xiao dan seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya biru. Kelopak bunga muncul dari baju besinya satu demi satu. Itu berkilau dan penuh dengan kelembaban. Xiao sendiri tidak lagi menghindar. Tubuhnya meletus dengan cahaya tak berujung. Semuanya memancar seperti kilat, menyatu dengan sayap kunpang di punggungnya. Xiao menggunakan 2 jenis teknik berharga dan menggabungkannya menjadi satu. Pada saat ini Xiao menerima tombak surgawi dengan tangan kosong. Jari-jarinya seperti klem yang dilemparkan dari emas abadi. Dengan kuat menekan bilah tombak surgawi dari kedua sisi. Kemudian dengan putaran yang ganas, senjata ilahi ini segera melengkung dan sudah berubah bentuk. Semua orang langsung terkejut, menggunakan tangan kosong untuk menghadapi bilah senjata ilahi. Itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Saat ini Wu Tai sedang berjuang keras. Ia tidak pernah menyangka Xiao akan menggunakan tangan kosong untuk menghentikan tombak surgawinya. Wu Tai pun meraung dengan hebat, mengaktifkan semua kekuatannya. Cahaya azure mengalir keluar, menopang kedua lengannya. 3 helai energi abadi menjadi lebih menakutkan. Pada saat yang sama, mata Xiao juga menjadi semakin dingin. Lengannya mulai bergerak dan dengan tangan kosong ia mengambil senjata suci itu. Kemudian Xiao melemparkan bagian tajam dari tombak surgawi ke gunung berapi. Pada saat itu, kilat mengalir seperti air terjun, meletus dari telapak tangannya menyerbu Wu Tai melalui tombak perangnya. Wu Tai melakukan semua yang ia bisa untuk melawan, melindungi dirinya sendiri dengan 3 helai energi abadi. Ia menggunakan baju besi biru untuk melawan. Namun sayang, sayap kunpeng di punggung Xiao menebas Wu Tai seperti pedang surgawi. Seketika tubuhnya meledak dan batuk darah dalam jumlah besar. Jika baju besi itu tidak ada, Wu Tai pasti sudah terbunuh. Kemudian Xiao membentuk jejak tinju untuk menampilkan teknik Kaisar Petir. Teknik kunpeng dan teknik Kaisar Petir digabungkan menjadi tinju yang langsung menghantam tubuh Wu Tai. Alhasil tubuhnya mengeluarkan suara pipa. Banyak tulangnya patah, bahkan armor biru itu tidak dapat menghentikannya. Wu Tai menjadi kesakitan. Rasa sakit yang hebat sulit untuk ditahan. Ia tahu bahwa segala sesuatunya akan menjadi buruk. Kekuatan pihak lain terlalu aneh. Simbol-simbol yang mengelilinginya seperti air pasang. Namun Xiao sendiri tidak mau berhenti sampai di sana. Kakinya terus menendang tubuh Wu Tai sampai ia menabrak gunung berapi lagi. Wajah Wu Tai melengkung, seluruh tubuhnya juga berkerut. Tendangan ini membuatnya hampir kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Itu karena setidaknya ada beberapa lusin tulang yang patah. Bahkan roh primordialnya menjadi tidak stabil. Lalu Xiao melepaskan teriakan ringan dan kemudian ketika ia mengangkat tangannya, kilat mulai menyatu menjadi tangan yang besar. Tangan besar itu meraih Wu Tai dan dengan cakar kunpeng, Xiao melepas armor biru di tubuhnya. Seketika Wu Tai berteriak dan berkata, "Ini adalah baju besi Raja Langit Kecil. Kamu tidak bisa menyentuhnya." Ia sekarang menjadi sangat panik. Jika ia kehilangan baju besi ini, maka Wu Tai tidak bisa melanjutkan hidupnya. Sementara itu, cahaya biru berkedap-kedip. Armor biru itu terpisah dari tubuh Wu Tai. Di sana, Xiao menemukan sesuatu yang aneh. Ternyata 1 helai energi abadi menghilang dari tubuh Wu Tai. Nyatanya, pemuda congkak ini hanya memiliki 2 helai energi abadi. Xiao mengungkapkan ekspresi yang sangat aneh. Baju besi biru dapat membuat Wu Tai bisa mengolah 3 helai energi abadi. Kemudian 3 helai energi abadi Xiao meledakkan Wu Tai sampai setengah tubuhnya hancur. Banyak orang di kapal perang Akademi Abadi berteriak ketakutan. Mereka tidak tega melihat rekannya dipukuli hingga tubuhnya hancur.
Saat ini Xiao masih belum puas meledakkan tubuh Wutai. Ketika hanya kepala saja yang tersisa, Xiao akhirnya berhenti. Xiao tidak mau mengambil nyawa dari pemuda congkak ini. Lagi pula ada beberapa monster tua yang menonton mereka. Jika Xiao benar-benar mengambil tindakan yang kejam, kemungkinan besar ia akan dihentikan. Di kapal perang Akademi Abadi, orang-orang mulai bereaksi. Orang-orang yang dekat dengan Wutai semuanya memarahi dan menunjuk ke arah Xiao. Orang-orang itu semua berteriak keras dan langsung menyalahkan Xiao untuk banyak hal. Mereka semua berteriak seperti sedang memberikan penilaian dari posisi yang tinggi. Mereka mencaci maki Xiao atas tindakannya yang tidak terhormat. Ketika dihadapkan dengan cacian ini, Xiao malah menantang mereka untuk bertarung melawannya. Semua orang dari institusi Dewa Surgawi saling memandang dengan cemas. Mereka memahami Huang dengan sangat baik, mengetahui bahwa metode daunnya sangat mendalam, jarang menghadapi lawan yang layak. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa Huang akan seberani ini. Pada saat ini, tidak ada monster tua yang mengatakan apa-apa. Mereka masih tetap tenang dan menonton dari atas kapal. Hanya saja kilatan cahaya sesekali melewati mata mereka. Adapun tetua lembaga Dewa Surgawi juga tetap tenang karena mereka tidak ingin ikut campur. Akhirnya orang-orang itu benar-benar mengambil tindakan. Mereka semua menghasilkan artefak magis untuk menekan Xiao. Lalu dengan mengangkat tangannya, Xiao menghasilkan busur inti perunggu. Ia langsung menarik busur itu dan menembak ke arah langit. Ledakan intens terdengar dari langit. Ada beberapa artefak magis yang terbalik dan beberapa harta rahasia yang ikut hancur. Xiao kembali memprovokasi mereka dengan mengatakan, "Semua ini masih terlalu kurang. Anda tidak berani turun untuk berhadapan langsung. Ini benar-benar mempermalukan reputasi Akademi Abadi." Ketika kata-kata ini terdengar, terlepas dari apakah itu orang-orang institusi Dewa Surgawi atau murid Akademi Abadi, perhatian mereka menjadi terfokus pada Huang. Seketika dua orang melompat keluar dan menyerang Xiao bersama-sama. Meskipun mereka menggunakan harta rahasia yang melebihi alam Dewa Surgawi, Xiao masih bisa menghindari serangannya. Kemudian garis cahaya pedang terbang keluar hingga dada seseorang tertusuk. Itu adalah kekuatan jari-jari Xiao yang seperti pedang. Pancarannya secara langsung melukai salah satu dari mereka. Wajah orang itu menjadi pucat karena terkejut. Ia terhuyung mundur dan dengan cepat menjauh dari Xiao. Namun Xiao seperti harimau ganas yang turun gunung. Ia akan melancarkan pembantaian besar-besaran. Orang lain bergegas untuk membantu, tetapi sebagai hasilnya ia dipotong oleh serangan Xiao hingga perutnya terbelah. Beberapa orang langsung terkejut karena serangan Xiao mirip dengan seni memenangkan kekacauan. Orang-orang dari kapal perang abadi mengira Xiao berasal dari keluarga Wang. Itu karena seni surgawi menenangkan kacauan hanya dimiliki oleh keluarga Wang. Namun kenyataannya, itu semua adalah tiruan yang Xiao kembangkan setelah bertarung dengan Wangxi. Setelah mencincang keduanya, semua orang di kapal itu berteriak histeris. Walaupun tubuh mereka hancur atau tercincang, orang-orang ini secara alami masih bisa hidup. Setelah memasuki alam Dewa Surgawi, tubuh mereka akan meregenerasi dengan cepat. Adapun siswa institusi Dewa Surgawi, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Huang ini benar-benar orang yang galak. Ketika mereka sudah mengakui kekalahannya, salah seorang ketua meminta Xiao agar armor biru itu dikembalikan. Tapi Xiao tidak mau mengembalikannya. Ia berpikir kalau itu adalah rampasan perangnya. Lantas setua itu menjelaskan kalau armor ini adalah milik dari Raja Langit Kecil. Tapi Xiao tetap saja pada pendiriannya. Ia tak punya kewajiban untuk patuh pada Raja Langit Kecil. Seketika ekspresi beberapa monster tua mulai berubah. Di sisi lain pikiran sesepuh institusi Dewa Surgawi juga melonjak.
mereka jelas tahu tentang individu bernama Raja Langit Kecil. Saat itu situasinya menjadi agak tegang. Para siswa takut jika akan terjadi masalah yang berkepanjangan. Namun tak diduga, orang aneh tua dari kapal abadi malah tertawa. Ia pun membiarkan Xiao membawa armor itu terlebih dahulu. Ia sendiri senang karena bisa melihat bakat luar biasa dari lembaga Dewa Surgawi. Xiao pun setuju dan mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian kapal perang abadi itu perlahan naik ke udara dan pergi ke kejauhan. Tak ada pertempuran yang terjadi. Pada kenyataannya, kedua institusi ini berada pada sisi yang sama. Sementara itu, wilayah vulkanik ini masih belum bisa tenang. Murid dari institusi Dewa Surgawi mengambil tindakan bersama. Mereka masih mencari benih surgawi 5 elemen yang sempurna. Namun nyatanya, mereka tidak bisa menemukannya hingga setengah bulan berlalu. Tiba-tiba di kejauhan, cahaya keemasan mulai melonjak. Pohon setengah dunia sudah menyerap sejumlah besar esensi spiritual 5 elemen. Kemungkinan ia akan pergi dalam beberapa hari. Kapal perang perak berangkat lagi. Itu mendarat tidak jauh dari pohon kuno emas. Di sana para tetua sangat bingung dengan kejadian ini. Mereka sudah menjelajah cukup lama tapi belum menemukan benih surgawi. Apakah mereka salah menentukan lokasi yang sebenarnya? Akhirnya mereka berkesimpulan kalau benih surgawi itu pasti berada dalam formasi pembalikan 5 elemen. Dikabarkan bahwa formasi pembalikan 5 elemen ini berada di peringkat 3 teratas dari formasi ganas. Kemungkinan jika mereka mengikuti pohon setengah dunia sekarang, maka formasi itu akan mereka temui. Namun para tetua tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Mereka ingin sekali jika para siswanya mendapat benih surgawi ini. Akhirnya diputuskanlah kapal perang akan mengikuti kemana perginya pohon setengah dunia. Beberapa hari kemudian pohon kuno emas mulai bergoyang maju dan mundur. Cahaya bintang berkedap-kedip di udara, bergerak bersama dengan daun emasnya. Kapal perang perak juga berlayar, mengikuti jalan yang telah ditentukan menuju lokasi yang sesuai. Tak berselang lama mereka akhirnya sampai di tujuan. Wilayah itu sangat damai. Pegunungannya naik dan turun. Energi dasar 5 elemen juga sangat kuat. Sejumlah besar melonjak dari bawah bumi. Esensi spiritual padat seperti kabut abadi. Para tetua dengan hati-hati memeriksa tempat ini. Mereka memastikan area yang disebut lokasi yang tepat. Tiba-tiba ketika mereka maju lebih dari 100 li, suara rengekan terdengar dari daerah pegunungan di depan. Ketika mereka semakin dekat, semua orang saling memandang dengan cemas. Itu hanya sebuah lembah gunung. Namun ketika angin bertiup melewatinya, ada jenis suara isak tangis yang menyedihkan. Dengan ekspresi serius, penatua kedua berkata, "Inilah tempatnya." Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua menjadi gugup. Pada saat ini, kapal perang berhenti dan mengambang di udara. Menurut legenda, tempat ini pasti sangat berbahaya. Jika memang ada formasi pembalikan 5 elemen, maka itu pasti tempat yang sangat menegangkan. Dari waktu ke waktu, ada angin kencang yang meniup kabut ke samping. Orang dapat melihat bahwa lembah gunung itu penuh dengan tulang. Ada yang seputih salju seperti batu giok, ada juga yang keemasan dan tembus cahaya. Mereka semua berasal dari spesies yang berbeda-beda. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Tulang-tulang ilahi itu semuanya telah terkikis oleh angin. Jelas sekali kalau ada formasi pembalikan 5 elemen di tempat itu. Setelah kapal perak mundur beberapa li, penatua kelima menghasilkan boneka perang yang diukir dari sepotong kayu yang tersambar petir. Tingginya kurang dari 3 inci. Seluruhnya hitam pekat seperti batu giok hitam. Pancaran kilat berkedap-kedip dari waktu ke waktu. Ia melemparkannya dan kemudian boneka perang itu tumbuh semakin besar saat menghadapi angin. Boneka perang ini adalah barang bagus yang langka. Kekuatannya sangat besar, melebihi tingkat dewa surgawi.
Saat ini dengan 5 tetua yang mengoperasikannya, itu menjadi sangat gesit seperti kucing yang dengan cepat melompat ke lembah gunung. Boneka perang itu masuki lembah. Cahaya kilat berkelap-kelip di sekitarnya. Itu membentuk penghalang cahaya untuk melindunginya. Semua orang merasa gugup. Mereka yang memiliki mata surgawi mengamati dengan sesama. Di sisi lain, penatua kelima menutup matanya. Sudah sejak roh primordial bergabung bersama dengan boneka perang itu. Itu mampu dengan jelas merasakan segala sesuatu di dalam lembah. Saat ini ia dengan tepat mengamati sekelilingnya. Baru 1 jam kemudian, semua orang menjadi sedikit gelisah. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Baru saat itulah penatua kelima membuka matanya. Ia berkata, "Ini cukup aneh. Kedalaman jurang ini sangatlah damai. Tidak ada kelainan dan itu sebenarnya bisa dimasuki." Berita ini pasti memiliki efek yang luar biasa, bahkan membuat penatua kedua terkejut. Selain itu, penatua kelima juga melihat beberapa ukiran batu yang layak untuk dikonsultasikan. Ukiran batu itu mengatakan, menggunakan dunia sebagai tungku dan waktu sebagai nyala api. Pada ukiran batu ini sebenarnya disebutkan penyempurnaan pil. Tetapi tungku pil dan api yang digunakan benar-benar agak menakutkan. Menurut apa yang tercatat, ini adalah tempat untuk memurnikan pil surgawi. Kemudian penatua kedua menghasilkan tubuh spiritual dan bergabung dengan boneka perang itu. Setelah beberapa saat, tubuh spiritual penatua kedua dan boneka perang itu kembali. Ekspresinya terlihat agak aneh. Ia pun langsung bercerita kalau tempat itu sangatlah aman. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak masuk dan mencari peluang. Lantas kapal perang perak kembali mendekat dan langsung mendarat di kedalaman lembah. Tempat itu luas dan membawa aura perubahan besar. Ada banyak tulang di tanah yang sudah terkikis oleh angin. Ada beberapa ukiran juga yang membahas tentang tanah pembalikan 5 elemen. Para tetua sangat yakin jika area itu adalah tanah yang disegel. Menurut apa yang tercatat, awalnya ada individu ganas yang luar biasa telah dipenjara di tempat itu. Jika makhluk ini berhasil lolos, hasilnya tidak akan terbayangkan. Ada banyak rekaman yang memperjelas bahwa ini adalah tempat pemurnian pil. Orang-orang di masa lalu telah menarik keberadaan setan ke tempat ini, lalu menggunakan 5 elemen benua sebagai tungku, sementara itu menggunakan waktu sebagai nyala api untuk memperbaikinya sebagai obat. Para tetua masih bingung dengan obat pil yang akan terbentuk ini. Namun menurut catatan yang mereka sudah lihat, sudah waktunya obat pil itu keluar dari tungku. Tapi penatua ketiga tampaknya tidak terlalu yakin. Ia masih merasa ada yang tidak beres. Makhluk setan agung yang tersegel di sana seharusnya masih ada hingga sekarang. Apalagi masih ada terlalu banyak ukiran yang memiliki makna yang ambigu. Itulah sebabnya meskipun penatua kedua dan penatua kelima menjelajahi tempat ini, mereka akhirnya menjadi tidak yakin dengan adanya benih surgawi di sana. Tiba-tiba sebuah kapal perang tiba dari kejauhan dan perlahan turun. Nyatanya itu adalah kapal perang Akademi Abadi. Semua orang dari institusi Dewa Surgawi merasa tidak berdaya. Tempat ini pasti tidak bisa tetap tenang. Pada akhirnya mungkin akan ada pertempuran dan perjuangan yang intens. Di sana para tetua dari kedua institusi berdiskusi bersama. Jurang itu sangat luas. Ketika seorang berdiri di bagian paling bawah, lingkungan mereka akan redup. Kabut menyelimuti udara, seolah-olah mereka tiba di dasar jurang yang sangat besar. Di sana orang aneh tua berkata, jika bukan karena pohon setengah dunia turun dan berakar di mata Yin Yang, maka mereka tidak akan menemukan tempat ini. Benua besar ini sangatlah luas seperti kosmos yang tak terbatas. Jika mereka mencari di sini tanpa petunjuk apapun, mereka mungkin tidak akan menemukan apapun. Kedua tetua akademi bergerak bersama dengan hati-hati menganalisa semua ini.
Jelas bahwa monster tua Akademi Abadi bahkan lebih tangguh. Status mereka bahkan satu langkah lebih tinggi dari para tetua institusi Dewa Surgawi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kelompok orang paling kuno yang masih hidup di dunia ini. Di institusi Dewa Surgawi hanya Penatua Agung dan Penatua kedua yang bisa dibandingkan dengan mereka. Setelah berdiskusi dan menyimpulkan dengan hati-hati, mereka secara bertahap memahami tata letak tempat ini. Mereka mengungkapkan ekspresi bahagia. Sekarang mereka yakin bahwa dunia besar ini telah berubah. Tempat ini tidak lagi berbahaya. Menurut pendapat orang-orang ini, apa yang mereka lihat sekarang hanyalah area terluar. Sama sekali bukan pemandangan yang sebenarnya dari apa yang disebut tanah terisolasi. Tanah kuno yang sebenarnya telah tertutup. Mereka semua harus menerobos untuk masuk ke sana. Di kedalaman jurang, sepertinya tidak ada jalan yang tersisa. Sebuah tebing curam menghalangi mereka. Tetapi para tetua tidak berhenti dan terus maju. Penatua kelima institusi Dewa Surgawi langsung berjalan ke depan. Dan kemudian ia langsung menabrak sebuah dinding. Bumi berguncang dan gunung-gunung juga bergetar. Simbol petir berkelap-kelip di seluruh tubuhnya. Nyatanya, Penatua kelima terluka hanya karena menyentuh dinding gunung ini. Seketika monster tua dari Akademi Abadi tertawa melihatnya. Di sana ia berkata, "Anak muda memang benar-benar tidak bisa bersabar." Sambil berbicara, monster tua dari Akademi Abadi berjalan maju dan tiba di tebing dinding batu. Mengikuti suara yang teredam, sebuah lembah dan dinding gunung kini bergetar hebat. Monster tua itu mulai mengeluarkan banyak darah. Ia terbang keluar dengan luka yang tidak ringan. Semua orang menjadi tercengang dan kemudian merasakan gelombang dingin yang mendalam. Bahkan monster tua pun terluka. Ini membuat mereka semua ketakutan. Monster tua itu marah sampai wajahnya pucat pasi. Kemudian dua tetua secara terpisah berjalan maju. Mereka dengan hati-hati ingin menguji semuanya. Tapi hasilnya ternyata masih sama. Keduanya diledakkan hingga terluka. Dari sana mereka menemukan bahwa semakin kuat individu, semakin serius luka yang mereka derita. Lantas monster tua Akademi Abadi menunjuk seorang murid dan menyuruhnya maju. Meskipun anak muda itu merasa khawatir, ia tidak bisa menolak. Pada akhirnya ia menguatkan dirinya dan tiba di depan dinding gunung. Tak diduga pemuda itu tidak menabrak dinding gunung, melainkan langsung masuk dan sosoknya menghilang. Nyatanya pemuda itu berhasil memasuki tanah kuno yang berisi peluang besar yang sebenarnya. Monster tua ini pun langsung sangat teriak. Ia pun kembali memilih murid yang lain. Ia memperhatikan dengan sesama dan ingin mencobanya berkali-kali. Ternyata hasilnya sama saja. Orang itu juga menghilang dan berhasil memasuki tembok gunung. Apalagi tidak menerima halangan apapun dari dinding itu. Para tetua ini secara alami tidak puas. Bagi mereka inilah jenis penghinaan. Generasi muda masih bisa masuk, sementara itu para tetua diblokir dari luar. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya para tetua sampai pada kesimpulan di mana ini bukan dinding batu yang sebenarnya, melainkan jenis formasi yang terkait dengan formasi pembalikan 5 elemen. Ketika itu benar-benar diaktifkan, langit dan bumi akan terbelah. Hanya praktisi di bawah para tetua saja yang bisa masuk ke sana. Tepat pada saat ini, dua orang yang masuk sebelumnya kini telah kembali. Ekspresi mereka sangat bersemangat. Wajahnya penuh dengan kejutan. Di sana mereka berkata, "Tetua, di tempat itu ada banyak obat berharga yang sangat tidak ternilai." Sontak semua orang meledak dengan keributan. Berita bahwa keduanya dibawa kembali pasti membuat kehebohan. Namun mereka juga menderita bahaya di sepanjang jalan. Setelahnya monster tua ini mulai memilih orang-orang yang akan masuk dalam. Sementara itu penatua kedua institusi Dewa Surgawi menetapkan Xiao, Yao Yue, Lu Tuo, dan individu luar biasa lainnya
untuk masuk terlebih dahulu. Kedua siswa akademi dipisahkan satu sama lain. Mereka tiba di dinding gunung dari lokasi yang berbeda. Jarak sudah ditentukan antar mereka masing-masing. Ketika menghadapi dinding itu, Xiao tidak merasa seperti ia menabrak batu gunung manapun. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah melewati kabut dan membuka selubung misterius, kemudian langsung muncul di tanah gunung. Itu agak gelap. Pencahayaan di sana agak kurang. Buminya berwarna merah tua, seolah-olah pertempuran berdarah yang hebat telah terjadi. Segera setelahnya mereka mencium aroma obat. Tanah kuno yang gelap ini memiliki banyak tanaman obat. Di daerah yang paling dekat dengan Xiao ada sebuah kolam. Di dalamnya ada teratai perak berkilau yang akan matang. Aroma yang dikeluarkannya tercium di kejauhan, menarik perhatian orang yang lain juga. Xiao bukan satu-satunya yang melihat teratai itu. Ada orang lain yang memperhatikannya juga. Mata mereka segera melebar untuk bergegas mengambilnya. Seketika energi abadi meletus di sana. Beberapa orang mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Sementara itu ada orang-orang dengan level yang sama dari sisi Akademi Abadi yang muncul. Orang-orang ini mengenali teratai itu sebagai teratai pemandu jiwa. Ini adalah obat ilahi yang mengejutkan dunia. Itu tumbuh dalam cairan ilahi. Biasanya sulit untuk ditemukan. Jika roh primordial seorang telah hancur hanya dengan memakan teratai pemandu jiwa ini, maka roh primordialnya masih dapat mengalami kelahiran kembali. Dan saat kemudian bentrokan kedua kini dimulai. Meskipun mereka berasal dari akademi yang sama, Lu Duo, Wang Xi, Xiao, dan yang lainnya masih saling menyerang. Pada saat yang sama, orang-orang Akademi Abadi juga tidak satu pikiran. Mereka bersaing satu dengan yang lainnya. Hanya mereka yang mengolah dua hal energi abadi tidak ikut campur. Tak berselang lama, ada yang berteriak dan menemukan sebuah rumput phoenix. Pada saat itu, seorang langsung melompat keluar, menyerbu ke arah lain, dan tidak lagi memperebutkan teratai pemandu jiwa. Dalam pertarungan memperebutkan teratai pemandu jiwa, Xiao berhadapan dengan wanita dari Akademi Abadi. Wanita ini masih tidak terima karena Huang sudah mempermalukan murid akademinya. Xiao pun langsung mengangkat tinjunya dan tidak peduli siapapun yang menghalangi jalannya. Saat ini Xiao membutuhkan teratai pemandu jiwa ini untuk dirinya sendiri. Namun tak disangka, wanita ini langsung berkata, "Anda mengolah metode kuno abadi, namun masih memperlakukan Akademi Abadi dengan tidak hormat. Apakah Anda sendiri tidak ingin menjadi murid Akademi Abadi?" Selain menunjukkan kekuatannya, wanita ini bahkan mengancam agar musuhnya merasa ketakutan dan merebut teratai pemandu jiwa. Xiao yang mendengarnya tidak sedikit pun merasa takut. Ia pun langsung berkata, "Jika kekuatanmu tidak cukup besar, kamu tidak akan bisa menaklukkanku. Bahkan jika kamu meminjam kekuatan energi abadi. Saya sudah menerima seorang pelayan laki-laki dengan 3 helai energi abadi. Jika Anda bersikeras menjadikan saya musuh Anda, saya tidak keberatan menerima seorang pelayan wanita." Seketika Xiao langsung bertarung dengan wanita itu. Telapak tangannya melepaskan kekuatan teknik peraga kumpang. Itu langsung hancur bersama dengan energi abadi yang ia lepaskan. Itu membuat segala sesuatu di sekitar mereka bergetar hebat.